wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 33 Lumpur Tengah, dan saya hormati Bapak Ibu yang dapat hadir pada hari ini dalam kesempatan masih diberi kesempatan untuk ke sekolah pada hari ini. Nah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di sekolah sebagaimana biasanya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi kegiatan-kegiatan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kehidupan, dan guru diibaratkan sebagai seorang petani dan tukang kebun yang hanya dapat menuntut tumbuh dan kembangnya bibit. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya di sini kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya anak-anak peserta didik kita, murid-murid kita, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di sini ada selanjutnya disiplin positif. Kira-kira kalau kita mendengarkan kata disiplin, itu apa saja, Bu? Nah, disiplin berpakaian. Nah, disiplin hadir atau tepat waktu, ya, itu yang kita ketahui tentang disiplin. Apa lagi, Bu? Salah satunya. Nah, tadi yang disebutkan disiplin positif, itu yang hadirnya tepat waktu, harus berpakaian, itu merupakan kata-kata disiplin yang kita ketahui pada saat ini. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, artinya di sini disiplin itu yang memiliki motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Hanya misalkan contohnya kalau kita datang ke sekolah, yang memang kita apa tugas kita, datang tepat waktu untuk mengajarkan murid-murid kita. Nah, itu memang berasal dari diri kita, bukan saya datang ke sekolah nanti saya kena hukum atau kunci pintu pagarnya ditutup sama bapak kepala sekolah. Nah, itu berarti kita belum memiliki disiplin motivasi internal dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah memiliki motivasi internal itu, kita sudah disiplin diri sebagaimana kita itu tanpa ada hukuman atau paksaan dari orang lain. Next. Nah, ini ada ilusi. Nah, sebenarnya kita di sini ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Terus bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi artinya di sini adalah bahwa itu hanya guru mengontrol murid, sebenarnya itu tidak tepat. Nah, kita itu kalau guru mengontrol murid itu, murid bisa memilih dia mau mengikuti guru tersebut atau tidak. Nah, kemudian ada penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, dalam ini segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Nah, di sini penguatan positif itu bisa mereka terima atau
tidak terima. Di situ hanya sebagai ilusi. Nah, next ini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang kita biasanya bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, tetapi di teori kontrol itu kebutuhan itu berbeda. Nah, jadi kita misalkan siswa itu memiliki masalah, kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita lebih menanyakan apa kebutuhan dan contohnya begini, melakukan kesalahan tidak selalu kita itu langsung menyalahkan murid tersebut. Nah, kita harus tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita berpendapat ini, kita harus sama nih pendapatnya. Nah, mungkin dalam menerapkan pembelajaran disiplin keyakinan di kelas, ada yang guru yang merasa itu hal yang positif dan ada hal yang negatif. Nah, jadi kita harus memahami kenapa guru tersebut memahami hal tersebut hal yang negatif, kenapa guru tersebut memahami hal yang positif. Jadi kita lebih memahami pandangan masing-masing. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terus ada sebenarnya itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, ada model berpikir menang dan kalah, tetapi di teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang. Nah, di sini mencari solusi, artinya di teori kontrol ini lebih ke mencari solusi dari permasalahan, bukan hanya kita menyalahkan sebelah pihak. Nah, tetapi kita harus bisa mencari solusi bersama dan mencari kesepakatan bersama. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, dari disiplin penerapan disiplin tersebut itu, nah seperti kita anak melakukan kesalahan, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, itu berkaitan dengan teori kontrol tadi. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya kita anak-anak di kelas misalkan tidak mengerjakan PR, kalian akan bersihkan WC, kan seperti itu dulunya. Nah, nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas, membuat kalimat-kalimat positif. Nah, kan gitu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang berasal itu masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar, belum dia termotivasi internal yang berasal dari dirinya. Karena dia tadi tidak mengerjakan PR, saya akan mendapat hukuman. Nah, jadi terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contohnya sama tadi yang membuat tugas, misalkan anak itu misalkan membuat tugas, kita membuat anak-anak membuat tugas, tujuannya apa? Tadi kan kita sudah
reward kepada anak-anak. Jadi tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi anak-anak masih bergantung pada penghargaan tersebut. Nah, jadi belum juga memiliki motivasi dari dalam dirinya. Tujuannya dia ingin membuat tugas untuk mendapat penghargaan dari gurunya. Terus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti apabila saya melakukannya. Nah, jadi yang di bawah yang ketiga ini yang paling tepat adalah sudah memiliki motivasi internal dalam dirinya. Karena apa? Karena murid itu dia ke sekolah untuk belajar. Nah, jika saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya juga yang rugi, kan gitu yang mereka pikirkan itu. Nah, kemudian kalau saya tidak belajar, saya tidak akan mendapat pelajaran dan saya juga tidak akan tahu untuk pelajaran berikutnya. Ilmu pengetahuan yang saya dapatkan tidak ada. Kalau di sini sudah memiliki motivasi internalnya, karena dia berpikir, nah saya besok misalkan mereka ingin menjadi cita-citanya menjadi seorang polisi. Nah, jadi dia di sini termotivasi untuk terus belajar karena saya ingin menjadi orang yang menjadi seorang polisi atau menjadi orang yang lebih sukses gitu. Nah, di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Peraturan sama keyakinan. Betul, betul Bu Eri. Betul, betul atau salah? Mungkin Ibu Rina sudah mengetahui ini ya, karena dia sudah melalui ini semua. Betul Bu? Nah, kita cek. Nah, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya di sini apa? Pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai kebajikan yang harus mereka yakini di dalam keyakinan tersebut. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas itu biasanya 3 saja cukup. Paling banyaknya itu 7 keyakinan kelas. Nah, terus ada yang kalimatnya dalam bentuk positif. Nah, biasanya kita membuat, karena kita selama ini, saya juga baru mengetahui ternyata kita miskonsepsi selama ini yang kita lakukan itu membuat peraturan, belum sampai keyakinan. Mungkin hanya Ibu Rina yang sampai di situ di keyakinan saya rasa. Nah, kalau saya di kelas 6 itu mungkin lebih ke peraturan-peraturannya, karena masih misalkan tidak membuat tugas membersihkan WC. Nah, terus tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Nah, kalimat-kalimat tersebutlah yang kita ubah menjadi yang kalimat yang positif tadi. Misalkan tidak memakai sepatu di dalam kelas, sebaiknya kita ubah menjadi kalimatnya apa? Yang lebih ke positifnya. Atau nah, jadi menjaga kerapian kelas, nah menjaga kenyamanan kelas. Nah, kalau kalimatnya sudah begitu, misalkan menjaga kerapian dan kenyamanan kelas. Nah, seperti itulah bentuk kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas. Karena ada nilai-nilainya apa tadi? Nyaman dan tertib. Nah, itu untuk membuat keyakinan kelas. Seperti apa lagi itu? Tidak apa? Biasanya apa tuh yang di dalam kelas ada peraturan? Tidak makan di dalam kelas. Nah, tidak makan di dalam kelas. Kalau kalimat positifnya kita rubah menjadi apa? Kalau tidak makan di dalam kelas, apa yang bisa kita rubah?
Kira-kira kalau anak makan di dalam kelas itu nyaman atau tidak mereka belajar? Nah, itu mungkin lebih ke ya menjaga lebih ke kenyamanan kelasnya juga ya. Jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau membuat keyakinan itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, yang selama ini kita jalankan itu peraturan, hanya peraturan saja, Bu. Karena kita yang membuat konsekuensinya kan tanpa kesepakatan dari murid-muridnya. Nah, itu sebaiknya kita setelah ini mungkin saya juga akan saya akan juga merubah dari peraturan-peraturan sebelumnya menjadi keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, contoh keyakinan kelasnya seperti ini kalimatnya. Misalkan anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas, kemudian sepatu diletakkan pada tempatnya, kan? Tidak boleh pakai sepatu. Kemudian apa lagi itu? Membuang sampah. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya itu kalimatnya begini, menjaga kebersihan kelas. Nah, termasuk buang sampah pada kelasnya, entah apa yang berserakan itu harus diletakkan di dalam laci, kan kebersihan itu. Nah, kemudian kalau untuk meletakkan sepatu pada tempatnya, tidak boleh makan di dalam kelas, itu lebih nilai-nilai yang akan diyakini di dalam kelas itu adalah nilai kenyamanan. Nah, kenyamanan dan ketertiban. Nah, seperti itu. Nah, mungkin setelah ini boleh kita sama-sama untuk meyakini kan. Nah, untuk membuat keyakinan kelasnya sama-sama. Itu boleh nanti kita berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu harus ada kesepakatan guru dan siswanya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Itu betul, terserah. Betul. Ya, betul. Tadi kan sudah di depan. Karena keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira apa nilai-nilai yang kita nilai-nilai yang kita yakini untuk menggunakan helm saat kita pergi kemana-mana, kita menggunakan helm untuk apa gitu? Menjaga keselamatan. Terus kalau membuang sampah pada tempatnya bersih. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa nilai-nilainya? Kata-kata yang itu tidak merupakan kata-kata yang tidak santun. Tidak sopan atau tidak santun. Nah, ya betul tadi. Menggunakan untuk nilainya keselamatan, nilai yang diyakininya. Kemudian menjaga kebersihan, menggunakan selalu bersikap positif atau hormat. Nah, itu. Nah, jadi ada urutan langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas pada peserta didik. Nah, ini. Yang pertama itu kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Seperti biarkan mereka tuh, kita tanya sama mereka bagaimana kita membuat kelas kita ini lebih nyaman di kelas. Biarkan mereka membuat, tidak boleh kita kasih, boleh nanti kita kasih selembar kertas atau mereka menuliskan di mana mereka membuat. Nah, kemudian setelah mereka membuat dengan bahasa mereka sendiri dikumpulkan, kemudian nanti itu akan kita ubah. Nah, ini tugas kita bersama juga dengan murid. Kita ubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Berarti dari peraturan yang dibuatnya. Ya. Sebagai gurunya mengubah lagi peraturan. Ya, bersama muridnya mengubah peraturan kelasnya tadi. Nah, setelah kita kan seperti biasanya sudah keyakinannya sudah ditempel kan di depan.
keyakinan kelas. Katanya apa keyakinan kelasnya? Ternyata itu kalimatnya masih kalimat negatif. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira nilai apa yang mau kita yakini? Terus yang ketiga itu menyarikan peraturan-peraturan menilai menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai tersebut yang contohnya sopan santun, terus hormat, jujur. Nah, itu nilai-nilai yang harus diyakininya. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, setelah kita membuat keyakinan itu kadang kan anak di sebagian tidak mau kan yang itu. Nah, jadi kita harus sering sekali mengingatkan mereka juga harus menanamkan nilai-nilai dari kita buat itu dalam diri mereka sendiri sampai mereka memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Kemudian ada meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jika itu sudah misalkan menjaga kebersihan, kira-kira itu sudah mereka lakukan tanpa diberitahu lagi, mereka sudah memiliki motivasinya. Itu boleh kita ganti dengan keyakinan apa lagi yang ingin kita terapkan pada peserta diri kita itu. Ini ada kebutuhan dasar. Apa itu kira-kira nomor 1? Kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, terus cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kemudian ada nomor 4. Apa nomor 4? Ini dia 5 kebutuhan dasarnya manusia. Kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, ada perasaan, bertahan hidup. Nah, jadi setiap siswa kita kan memiliki masalah-masalahnya tuh. Nah, dari masalah tersebut itulah ini kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi sebenarnya. Nah, di situ di sekolah ini mungkin mereka lebih usil atau misalkan di dalam kelas nih teman-temannya lagi belajar, ada yang menyusul ya, mencolek-colek kemana. Nah, jadi kebutuhan apa yang dia butuhkan di situ? Kesenangannya. Senang deh Bu melihat teman-teman tertawa kan gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar kesenangannya itu belum terpenuhi. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Di sini dia selalu tuh ada banyak bikin ulah-ulah. Terkadang dia meminta perhatian. Nah, itu. Nah, sebenarnya di sini yang tidak dia dapatkan di rumah itulah dia bawa ke sekolah murid-murid kita. Nah, jadi tugas kita di sekolah itu yang memberi kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Kebebasan, contohnya di murid saya tuh di kelas 6, dia sering keluar. Nah, berarti apa? Dia ingin bebas. Mungkin di rumah kurang bebas ya. Nah, mungkin seperti itu lah kira-kira. Nah, dia ingin kebebasan. Terkadang seperti, Bu, bosan, Bu, nulis DW. Nah, berarti mereka itu ingin dibutuhkan kebebasan sedikit. Nah, kita beri kebebasannya. Terus ada penguasaan. Penguasaan di sini itu contohnya seperti misalkan nyentuh apa Bu, karena sering mengganggu temannya karena dia itu levelnya lebih bawah, saya lebih tua gitu. Nah, jadi di sini dia ingin penguasaan tertentu gitu. Dia ingin diakui di dalam kelas itu bahwa dia memiliki kemampuan gitu, penguasaan. Terus bertahan hidup. Bertahan hidup itu bagaimana dia makan gitu. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk kebutuhan untuk diterima dan menerima kasih sayang. Terus kebutuhan akan pilihan, kemandirian,
gitu. Nah, bertahan hidup kebutuhan fisiologis misalkan nih bertahan hidup untuk misalkan oh iya sampai makannya tadi itu kelapan Bu. Nah, itu dia tak bertahan hidup karena itu dah memenuhi kebutuhan makannya tuh. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, ini sering sekali diajukan oleh bapak sekolah-sekolah kita untuk posisi kontrol ini guru. Guru ada yang sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata kolektor. Kemungkinan jadi apa yang berdampak kepada muridnya, murid akan mendendam atau bersifat lebih agresif. Contohnya ada seperti kemarin itu ada kasusnya. Nah, kita menangani kasus di kantor, kemudian kan dimarah nih, kan sudah dimarah sebagai penghukumnya, membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian masuk ke dalam kelas dia apa? Meja gurunya. Nah, itu sebenarnya itu tidak efektif untuk kita sebagai seorang guru menangani kita seperti apa sebenarnya. Nah, itu marah, dendam ya. Terus membuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah menang. Jadi di sini membuat rasa bersalah itu seperti ini. Masuklah, dokter nak masuk kelas. Jadi ibu yuk kalau sudah, nah itu murid merasa bersalah seperti itu. Nah, buatlah tugas tuh. Ibu apa ya? Jadi ama urat dua, nak kenal ama apa ya? Nada sen belajar untuk kita sekolah. Nah, kalau kita itu jadinya merasa bersalah, betul. Belajar lah dia demi ibu. Nah, kadang itu yang membuat kita merasa bersalah. Nanti ada videonya, ditayangkan video lebih lanjut lagi. Terus ada teman. Nah, kalau teman ini saya rasa juga kurang efektif untuk diterapkan. Nah, karena jadi siswa itu ketergantungan dengan misalkan dengan saya kalau dia malah masuk cekin ibu anau lah dengan ibu aja kan sambil ngecek sebagai katai lanjut lah kira masuk kalau ada jadi dia merasa aman kalau ada ibu kan di kelas di sekolah lebih kuat ya karena ada yang membela. Nah, kalau ada ketika dia membuat masalah, nah jadi dia kan santai deh. Kan ada ibu itu yang membela saya. Nah itu kan ada ibu itu menjadi teman saya kan seperti itu anggapannya. Sebenarnya kurang efektif juga kita membuat murid itu sebagai teman kita. Terus ada yang pemantau. Pemantau ini dia berdasarkan peraturan di kelas, peraturan sekolah. Misalkan ada yang melanggar. Dia melanggar, apa konsekuensinya melanggar peraturan sekolah, membersihkan lingkungan sekolah misalkan. Nah, itu merupakan pemantau dia berdasarkan konsekuensi yang ada. Nah, jadi posisi kontrol mana yang dianjurkan oleh seorang guru? Jadi posisi kontrol yang dianjurkan itu menjadi seorang manajer. Nah, seorang manajer di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi manajer ini kita itu sama yang dilakukan oleh bapak kita. Nah, sebagai seorang manajer itu kita memanggil anak, menanyakan anak tersebut. Kita bilang kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada kita memanggil apa kebutuhannya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah itu. Yang dianjurkan kita menjadi sebagai posisinya sebagai seorang manajer, manajer. Karena ini lebih efektif kita terapkan karena kita mencari solusi bersama murid-murid. Tanya dulu, dia akan tahu. Nah, nanti kita sebagai manajer ini kita berkaitan dengan keyakinan kelas. Misalkan tidak membuat tugas, tentu mereka punya alasan. Tidak alasan kita kata, ayo dengan tugas, karena pemalaynya pegawai dalam. Nah, kan itu tidak boleh. Nah, seharusnya kita tanya dengan baik
kalau tidak membuat PR. Nah, jadi berkaitan dengan situ misalkan keyakinan kelasnya itu berkomitmen dengan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Nah itu. Nah ini ada restitusi. Nah dalam menerapkan kita sebagai posisi kontrol tadi, nah kita menggunakan restitusi. Restitusi itu merupakan mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan. Nah seperti itu. Karena kita nanti ada menstabilkan identitasnya, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya mereka. Nah restitusi ini bukan menerus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah jadi anak-anak murid kita itu melakukan kesalahan bukan menebus kesalahannya. Misalkan ada kaca pecah tuh kemarin kan kita tuh sebenarnya tuh. Jadi apa solusinya? Kita mencari solusi atau membersihkan kaca tersebut atau menggantikan kaca tersebut. Nah seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah kita menawarkan kepada anak-anak apa solusi yang yuk. Bukan kita maksa harus ini, harus itu. Nah, ceritanya solusinya apa? Terus fokus pada karakter bukan tindakan, itu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lebih fokus pada solusi sama kita menyelesaikan masalah yang kemarin kan. Nah, kita cari solusinya bagaimana solusi itu berasal dari murid itu sendiri. Dia yang mencari solusinya. Kita hanya memberi pertanyaan pematik saja seperti itu. Nah, ini tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan bertanya kita pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus kesalahan itu hal yang wajar. Terus validasi tindakan yang salah itu dengan menanyakan mengapa melakukan hal tersebut. Tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, terus menanyakan keyakinan apa yang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati itu berkaitannya. Nah, ini sekilas menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya gini, mereka tadi kan sudah melakukan kesalahan, jadi mereka itu merasa gagal atau mereka bersalah seperti itu. Nah, dari kesalahan atau tidak percaya dirinya mereka atau dari kegagalan mereka itu kita lupa bahwa salah itu tidak apa-apa gitu. Kesalahan itu merupakan bagian dari proses. Nah, itu. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah, kadang itu kan kita langsung ya, oh nggak salah, langsung gitu aja. Udah boleh sama itu, oh yang dulu. Nah itu kita kan menghakimi salah satu itu sebenarnya kurang efektif. Nah kita lebih menanyakan, kita mencari solusi dan tidak ada yang salah, siapa yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh memperkenalkan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi pentingnya terlebih dahulu kita itu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu boleh. Nanti ada anak-anak yang melanggar, kita kaitkan dengan itu. Nah, udah. Ini ada sedikit videonya lebih untuk kita lebih memahami posisi kontrolnya sebagai seorang guru itu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat.
dalam penerapan disiplin positif. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Tapi kalau lapor rumah, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak. Sampai cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tinggi, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam dulu, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, jadi kita sudah menonton videonya tadi. Nah, kita boleh berefleksi diri di posisi kontrol yang mana kita berada, yang sering kita gunakan. Nah, hendaknya setelah kita menonton video ini, kita dapat merubah kembali posisi kontrol kita untuk menjadi sebagai seorang manajer yang paling tepatnya itu yang disarankan. Nah, biasanya kita dari buku atau pembuat rasa bersalah boleh kita berubahnya menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, mungkin hanya ini sekilas materi saya untuk hari ini untuk penerapan budaya-budaya positif tersebut. Semoga dapat kita terapkan dan kita merubah atau yang sudah kita terapkan kembali, yang kita miskonsepsi itu bisa kita mengubahnya menjadi lebih baik untuk kedepannya dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.